Emang harus diakui, semenjak menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di babak round 3, bahkan mampu bersaing di grup C dengan tim-tim langganan Piala Dunia, membuat timnas Indonesia terus mendapatkan banyak sorotan, terutama dari para rival mereka di ASEAN. Hal itu juga lantaran penurunan performa yang ditunjukkan Thailand maupun Vietnam yang sebelumnya dianggap sebagai dua tim teratas ASEAN. Nah, melihat hal tersebut, sebagian besar tim-tim ASEAN yang sedang berbenah macam Kamboja, Laos, Brunei hingga Malaysia sama-sama menjadikan Indonesia sebagai percontohan, terutama soal bagaimana caranya meningkatkan kualitas level timnas dengan mencari para pemain keturunan terbaik di luar negeri. Selain itu, mereka juga mengerti kalau keberadaan Erick Thohir sebagai ketua umum dianggap sebagai langkah besar dari kemajuan sepak bola Indonesia. Karena bagaimanapun, reputasi Pak Erick yang semua orang tahulah gimana. Belum lagi soal kebijakan potong generasi yang dilakukan Coach Shin, dinilai adalah sebuah gebrakan baru untuk menciptakan fondasi tim nasional yang kuat di masa depan. Sesuatu yang pada akhirnya seolah menampar keras Thailand dan Vietnam, yang sekarang benar-benar hanya dianggap biasa saja, bahkan oleh tim-tim lain di ASEAN. Bahkan di Piala AFF 2024 ini, timnas Indonesia yang pakai skuad U22 tetap menjadi salah satu tim yang cukup diwaspadai dan diprediksi bakal lolos ke babak semifinal atau babak final. Lah, kok bisa? Yuk kita ulas selengkapnya. Kasihan Lur ya, Thailand dan Vietnam semakin nggak dianggap. Kualitas Indonesia semakin membaik dan menjadi kiblat ASEAN untuk mencontoh langkah-langkah persepakbolaannya. Indonesia sangatlah luar biasa. Perkembangan persepakbolaannya di dunia saat ini Lur ya, menjadi sorotan. Banyak sekali tim-tim atau klub-klub di ASEAN meniru langkah-langkah dari timnas ini. Semua itu tidak lepas dari usaha Bapak Erick Thohir dan juga STY. Gimana berita kelanjutannya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Check it out. Harus diakuin sih, kalau perkembangan timnas Indonesia sejak dipegang oleh orang yang mengerti bola langsung mengalami peningkatan yang cukup drastis. Bahkan dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun terakhir, prestasi dan reputasi timnas Indonesia benar-benar mampu mencuri perhatian. Dan dengan segala torehan luar biasa yang dicapai oleh skuad Garuda, membuat banyak media internasional merasa takjub. Sebab semua tahu, sebelumnya Indonesia benar-benar menjadi negara pesakitan, terutama ketika mendapat sanksi FIFA. Belum lagi soal dualisme yang pernah melanda PSSI, sampai membuat timnas kita pernah hancur lebur 10-0 di tangan Bahrain. Atau di kualifikasi Piala Dunia 2022 ketika Indonesia beneran dibuat seperti badut oleh tim-tim sesama ASEAN macam Thailand, Vietnam, dan Malaysia di fase ronde 2. Namun layaknya sebuah seni kehidupan, keadaan kini pelan-pelan mulai membaik. Dan ya, timnas Indonesia menjadi seperti sekarang yang kita semua tahu seperti apa. Ya, melihat gimana perkembangan yang ada, pada akhirnya membuat tim-tim lain di ASEAN yang sedang dalam fase berkembang macam Kamboja, Laos, Brunei hingga Malaysia menjadikan Indonesia sebagai acuan untuk maju. Alasannya masuk akal, di mana Indonesia benar-benar dianggap mampu mencari potensi terbaik pemain keturunan yang ada di Eropa. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan Erick Thohir benar-benar terasa dampaknya bagi timnas Indonesia. Dan jangan lupa, program potong generasi yang dilakukan oleh Coach Shin beneran menjadikan timnas Indonesia kini banyak diisi pemain-pemain bertalenta yang masih bisa berkembang sampai 5-7 tahun ke depan. Coba deh kalian sebutkan, timnas mana yang skuad seniornya sebagian besar juga main untuk timnas U23? Mungkin ada, tapi nggak banyak. Dan kalau ada, mohon disebutkan supaya kita sama-sama belajar. Intinya, segala apa yang terjadi dengan timnas Indonesia membuat Thailand dan Vietnam yang sebelumnya dianggap sebagai tim paling kuat kini beneran dianggap biasa saja. Bukti jika Indonesia jadi kiblat sepak bola ASEAN. Timnas Laos membuat gebrakan besar dengan mengumumkan skuad untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup atau Piala AFF 2024. Dalam daftar yang dirilis resmi oleh Laos Football Federation, dengan mayoritas pemain yang dipilih adalah mereka yang berusia di bawah 22 tahun. Sebanyak 15 dari 26 pemain yang dipanggil oleh pelatih Ha Hyuk Chun berasal dari kategori U22.
menjadikan tim ini salah satu yang termuda di turnamen regional tersebut. Keputusan ini menandai langkah strategis Laos untuk memprioritaskan pengembangan pemain muda dalam persaingan sepak bola Asia Tenggara. Pelatih Ha Hyuk Jun menjadikan skuad muda sebagai tumpuan utama tim dengan hanya menambahkan beberapa pemain senior untuk memberikan pengalaman dan stabilitas di lapangan. Pendekatan ini hanya menarik perhatian, tetapi juga memunculkan perbandingan dengan langkah serupa yang sebelumnya diambil oleh Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Sintayong telah dikonfirmasi lebih dahulu mempopulerkan strategi ini dengan menurunkan skuad mayoritas U22 di ajang Piala AFF 2024. Sebuah hal yang sekali lagi membuktikan kalau Timnas Indonesia ini menjadi salah satu kiblat sepak bola Asia Tenggara. Luar biasa lur ya. Timnas Indonesia yang dulu disepelekan, dicemooh oleh tim-tim ASEAN seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia, kini berbalik arah menjadi salah satu kiblat persepak bolaan Asia lur ya, yang menjadi contoh yang banyak dicontoh oleh Vietnam, Kamboja, Thailand, bahkan Malaysia mencontoh langkah-langkah Timnas Indonesia untuk menghadirkan pemain naturalisasi atau pemain keturunan lur ya. Memang Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir dan juga Sintayong sangatlah pesat perubahan persepak bolaannya lur, sangatlah naik tinggi lur ya, dan menjadi sorotan dunia yang sangat luar biasa. Kita harus tetap merasa bangga banget dan terima kasih kepada Bapak Erick Thohir dan serta jajarannya dan juga pelatihnya Sintayong dan juga jajarannya. Terima kasih banyak ya lur ya, yang telah membawa Timnas Indonesia menjadi seperti sekarang ini. Kita lanjut tuh. Honda, Timnas Indonesia tim paling sempurna di ASEAN. Sementara itu, menurut mantan pelatih Timnas Kamboja sekaligus legenda Timnas Jepang, Keisuke Honda, komposisi Timnas Indonesia sekarang ini adalah yang paling komplit di kawasan ASEAN. Baginya, Indonesia benar-benar layak dijadikan sebagai contoh bagaimana cara mereka bangkit dari situasi buruk. Dan Honda pun kembali dibuat kagum ketika Timnas Indonesia mampu bersaing di grup C babak round 3 yang diisi oleh tim-tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain dan Cina. Untuk saat ini Timnas Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya dari kawasan Asia Tenggara. Dari sisi kualitas, mereka punya line up yang lengkap. Indonesia juga tim yang saat ini paling sempurna di kawasan Asia Tenggara dan sangat menarik untuk mendiskusikan kemungkinan melawan Jepang lagi, ucap Honda dilansir dari Dantri. Level Indonesia kini satu level di atas tim ASEAN. Sementara itu, mantan pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, secara terbuka ingin Malaysia mencontoh Timnas Indonesia dengan mencari pemain keturunan yang berada di Eropa. Selain itu, dia juga menilai pengembangan pemain-pemain muda adalah kebutuhan paling penting dan itu sejatinya dilakukan Indonesia dengan sangat baik dengan program potong generasi yang dilakukan. Ya, Kim Pan-gon beneran ingin Federasi Sepak Bola Malaysia mulai memikirkan cara untuk membuat sistem yang bisa menghasilkan pemain-pemain muda terbaik setiap tahunnya. Sehingga, alih-alih ia membandingkan Malaysia dengan negara seperti Jepang ataupun Korea, ia bisa memberikan contoh Indonesia yang beneran terbukti mampu menggabungkan pemain muda dengan pemain keturunan yang ada di Eropa, yang bahkan sebagian besar juga muda, macam Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jait Sas, hingga Nathan Choaon, ataupun Ekan Bagot yang sayangnya kemarin gak dipanggil karena suatu hal. Kita tidak bisa membandingkan dengan Korea Selatan atau Jepang karena mereka punya sistem yang sangat bagus. Saya kira kita perlu meninjau dan memperbaiki sistem kita untuk menghasilkan talenta-talenta muda. Sangat penting untuk menghasilkan pemain muda terbaik setiap tahunnya. Upaya lain mungkin kita bisa mencontoh pelatih-pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Tapi bagi saya, kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik. Setelah itu, upaya selanjutnya adalah dengan strategi bersaing. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan usaha yang mereka berikan. Tetapi Malaysia harus menantang mereka jika ingin maju, ucap Kim dilansir dari Makan Bola. Namun sekali lagi, apa yang diinginkan oleh Kim Pan-gon justru selalu diabaikan oleh FAM. Luar biasa lur ya, benar-benar sangatlah luar biasa. Timnas Indonesia sekarang menjadi benar-benar barometer para pemain Asia lur ya. Di antara Vietnam, Kamboja, dan juga Malaysia sekarang mereka mencontoh langkah Timnas Indonesia untuk memakai pemain-pemain keturunan lur ya.
karena memang Indonesia telah berhasil dengan pemain-pemain keturunannya naturalisasi pemain-pemain dari Eropa dan juga pemain disatukan dengan pemain-pemain lokal yang memang punya kualitas yang luar biasa lur ya. Ini adalah kecerdikan seorang Sintayong sendiri lur, dan juga dukungan dari PSSI yaitu Ketua Erick Thohir yang membawa timnas Indonesia seperti sekarang ini lur. Kita harus tetap bangga dan juga berterima kasih banyak kepada Bapak Erick Thohir dan juga Sintayong lur, yang telah membangun persepak bola Indonesia seperti sekarang ini menjadi contoh para pemain-pemain ASEAN luar biasa. Pokoknya kita dukung terus timnas kesayangan kita lur. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.